Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa terus-menerus menjalankan perintahnya dan kita terus-menerus mencoba menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, keluarga, para istri-istrinya, para ulama dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita membuka lanjutan kitab Kifayatul Akhyar ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bahas tentang fardu wajib wudu, fardunya wudu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Al-fardu tsani, fardu yang kedua adalah dalam berwudu itu adalah ghuslul wajhi, cuma membasuh muka. Wa huwa awwalul arkaniz zahirah. Qala Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Mencuci muka ini atau membasuh muka adalah awalul arkan, itu rukun pertama yang zahirah, yang tampak. Jadi yang batin, yang enggak tampak itu adalah niat. Nah, ini yang pertama. Kalau yang wajibnya adalah, yang fardunya adalah membasuh muka. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian, wajah-wajah kalian. Wajibu isti'abhu bil ghusli, jadi diwajibkan meliputi seluruh wajah ketika kita membasuhnya. Nanti kita dibahas di sini adalah mana-mana bagian wajah itu, batas-batasannya mana yang perlu, yang wajib kita cuci biar enggak ketinggalan. Wa hadduhu min mubtada'i tastihi al-jabhah ila muntaha az-zaqni tulan. Jadi batasnya itu adalah dari permulaan kening kemudian sampai terakhir di bagian dagu yang panjang. Dari kening atas ini, batas atas ini sampai ke dagu bawah ini. Jadi ini dari atasnya muka. Tempat tumbuhnya rambut ini disebut dengan mulai kening ini. Jadi kalau sudah tumbuhnya rambut itu udah bagian kepala, bagian atas kepala. Kalau muka sudah dari rambut ini. Bagaimana kalau yang sudah nggak ada rambut? Ya ukuran aja gitu. Sebelum ada hilangnya rambut itu ya situ tempat tumbuhnya sampai dagu yang panjang. Jadi bagian panjangnya dagu di sini, paling ujung bawah ini. Kemudian yang kedua, wa minal uzuni ilal uzunil arba, dari telinga sampai ke telinga yang lain. Dari ujung telinga ini sampai ke ujung telinga kiri. Nah, itu namanya muka gitu. Jadi kalau sudah masuk ke telinga, nah bukan muka lagi gitu. Sudah lain. Jadi dari sini sampai sini. Jadi wajib basah. Sampai dagu. Nanti ada kasus terkait dengan jenggot-jenggot ini. Itu namanya muka. Wa mawdi'ut tahzib laisa minal wajhi, tempat tumbuhnya rambut kepala, rambut yang ada di kepala ini itu bukan bagian dari wajah. Jadi selama tabi'at
selama tumbuh rambut di sini itu sudah bukan bagian wajah gitu. Walaupun nanti tetap kita basahin juga nggak apa-apa, cuman dia untuk jaga-jaga saja. Pokoknya tempat tumbuhnya rambut ini sudah bukan wajah lagi, tempat tumbuhnya wajah. Itu batasannya. Kemudian wasudghani laisa minal wajhi ala al-ashhi fi syarhil rawdah. Dua tepi telinga ini yang tepi sekali ini itu juga bukan merupakan bagian wajah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi dalam kitab Raudhah Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi daun telinga, dua tepi telinga ini bukan bagian dari wajah. Qarajahu fil Muharrar innahuma minal wajhi. Ini pendapat yang kedua ya. Dirojikan juga dalam kitab Al-Muharrar bahwa dua tepi telinga ini sudah masih masuk di bagian muka. Jadi ada dua pendapat ini, lebih baik pas dikenain aja nggak apa-apa di bagian tepi telinga ini. Tsumma sya'ru an-nabit fil wajhi qisman. Ini terkait dengan rambut yang tumbuh di bagian wajah. Ada dua bagian. Ini yang pembahasannya panjang sekali. Ahaduhuma, yang pertama, lam yakhruj an haddil wajhi, yaitu rambut yang tumbuh tidak keluar dari bagian wajah. Ya, banyak, termasuk kumis, kemudian alis, bulu mata dan sebagainya, ini yang masih dalam wajah tadi, batasan wajah tadi. Ini yang kasus yang pertama. Bagaimana nanti kita mencucinya, nanti dibahas juga. Bagaimana dia? Ada jambang juga, ada jenggot, ada yang keluar, ada yang masih di dalam wajah, ada yang keluar seperti Ustaz Nur, ada yang di dalam, ada yang tebal, ada yang tipis. Bagaimana cara mencucinya? Kemudian as-tsani khariju anhu. Yang kedua adalah yang keluar dari rambut yang keluar dari tempat wajah. Ini yang kedua. Walladzi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadirun kathafati. Yang tidak keluar dari batasan wajah itu kadang-kadang bisa juga dia agak tipis, jarang-jarang ya, tumbuh rambutnya. Kemudian ada al-kasafah, ada yang lebat, qad yakunu ghayra nadiran ghayra nadirin al-kasafah. Ada juga yang tidak tipis, kemudian tidak juga lebat. Ini yang kasusnya. Fannadirul kasafah, contohnya di sini adalah yang bulu-bulu ini al-hajibain, yaitu alis, wal ahdab, kemudian ada bulu mata, wasyaribain, kemudian ada kumis, kemudian wal izarain, yaitu dua jambang kita yang ada di muka. Wahuma al-muhadiyani lil uznaini baina sad'i wal 'arid. Kemudian dan keduanya itu posisinya sejajar dengan dua telinga. Lil uznaini baina sad'i wal 'arid. Wa yajibu ghusl az-zahiru hadhihi as-su'ura wa batinuhu wa yajibu ghusl az-zahiri hadhihi as-su'uri wa batinihi. Dan di bagian-bagian disebutkan tadi ya, seperti kumis, kemudian alis,
itu wajib untuk dibasahin di bagian luarnya maupun di bagian dalam kulitnya. Jadi itu ya, kumis kita harus sampai ke dalam airnya, jangan di luarnya saja. Nah, itu yang disebut-sebutkan tadi. Alis, kemudian kumis, kemudian bagian jambang juga itu harus dibasahin di luar maupun di bagian dalamnya. Ini yang wajib. Ma'al basara tahtaha wa in kasifa li'annaha minal wajhi. Sama juga di bagian dalamnya, walaupun dia tebal itu bagian alis, kemudian bagian yang kumis tadi walaupun dia tebal, maka dia harus kena bagian sampai ke dalamnya, di bawahnya kulitnya itu ya. Jadi harus masuk air ke sana karena li'annaha minal wajhi, karena mereka termasuk bagian dari wajah. Nah, itu namanya mencuci wajah itu. Anna sya'ral 'aridain wa anna sya'ral 'aridaini fa in kana khafifan wajaba ghuslu zahiran wa batinihan ma'al basar. Kemudian begitu juga rambut di dua pipi kita, bulu ini yang tumbuh di pipi kita. Fa in kana khafifan, kalau seandainya dia tipis, maka wajib mencucinya, membasuhnya zahiran wa batin, secara luarnya maupun dalamnya, ma'al basarah, bersama kulit-kulitnya itu. Jadi kalau yang punya jenggot di pipi, tumbuh di sini, ya tetap wajib untuk dibasah kulit-kulitnya. Wa in kathifan, kalau seandainya dia tebal, wajib ghuslu zahira 'alal azhar. Kalau seandainya dia terlalu tebal, ini ada pendapat mengatakan bahwa cukup bagian luarnya saja, tidak apa-apa. Walau khaffa ba'duhu wa kasafa ba'duhu, walaupun di bagian ini ada sebagian yang tebal, ada sebagian yang tipis. Jadi ada pendapat mengatakan cukup dia di bagian luar saja kalau seandainya tebal banget. Farrajih anna lil khafif hukm al khafif al mahdi. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, yang rajih ya, bahwa untuk yang khafif hukumnya itu khafifnya hukum yang murni. Walil kasif hukmul kasif al mahdi. Bagaimana ini terkait dengan jenggot, hukum rambut yang tipis sama rambut yang tebal. Wa fi dhabitul khafif wal kasif khilaf. Mengenai batasan terkait dengan rambut yang tipis sama yang tebal ini ada khilaf. Kemudian as-sahih, yang sahih adalah anal khafif ma tura al-basarah tahtahu fi majlisil takhatib, yaitu ukuran tipis itu kalau lawan bicara kita bisa melihat kulit kita. Kulit misalnya tumbuh rambut di sini, ketika dia lihat sama lawan bicara kita, oh bisa sampai lihat kulit-kulitnya. Jadi tidak hanya jenggot yang kelihatan. Begitu juga sebaliknya. Wal kasif ma yamna'u ar-ru'yah. Jadi kalau seandainya yang kasif, yang tebal itu, kalau kita lihat jenggotnya tersebut atau rambut tersebut tidak kelihatan kulitnya, lawan bicara kita itu udah ukuran tebal sama tipis. Coba tanya teman kita, coba lihat saya, kamu lihat nggak kulit saya di rambut saya ini, di jenggot saya, lihat nggak? Oh lihat, berarti tipis. Kalau nggak kelihatan kulit, maka dia tebal. Itu ukuran dari tebal sama tipis. Ini yang mengenai rambut-rambut yang bagian di dalam wajah. Kalau khusus yang di bagian pipi sama atau tumbuh di bagian-bagian yang lain, maka kalau dia tipis maka wajib dicuci sampai dalam-dalamnya. Kalau dia tebal hanya wajib di luarnya. Kalau sampai ke dalam juga nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Itu yang bagian
di bagian muka. Kemudian kasus yang kedua, al-qismu tsani as-su'urul kharijah an haddil wajhi. Itu bagian kedua ketika rambut itu keluar dari batasan wajah. Nah, bagaimana cara kita mencucinya? Wa huwa sya'rul lihyah. Misalkan contohnya ini adalah jenggot. Nah, lihyah itu jenggot. Bagaimana kalau jenggot ada bagian yang masih dalam dagu, kemudian ada yang bagian keluar? Apakah kita perlu mencucinya apa enggak? Kemudian wal arid yang disebutkan tadi, ada jambang, jambang kita ada yang keluar juga bagian sini, bagian keluar dari wajah, ada yang di dalam wajah. Wal izar, kemudian rambut yang tumbuh di pipi juga seperti tadi itu. Kemudian wasibal, itu rambut ujung kumis, bisa saja keluar sampai ukuran wajah saking panjangnya. Kemudian tula wa ardan, ya. Kemudian wa farrajih wujubu ghusli zahirahu faqat. Yang pendapat yang paling rajih cukup kita membasuh yang bagian luarnya saja, ya. Jadi kita itu yang zahir, tidak perlu ya, sampai ke dalam bagian sudah dikeluar dari muka ini, cukup di bagian luarnya saja. Itu pendapat yang sahih. Li'annahu yahsulu bihi al-muwajahah, ya. Karena itu adalah berhadapan-hadapan antara mukanya dia dan bagian di luar sama bagian di dalam. Wa qila la yazib, dan dikatakan juga di sini pendapat yang lain tidak wajib. Li'annaha kharijatu anil haddil wajh, karena mereka itu keluar dari bagian wajah. Jadi tidak wajib. Qala fi ziyadati raudhah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ar-Raudhatul Talibin, ziyadatul raudhahnya itu adalah kitab sarah dari kitab Fathul Aziz, karya Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi itu punya kitab Fathul Aziz yang membahas juga tentang fikih mazhab Syafi'i. Kemudian ditambah juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatul Raudhah, Raudhatul Talibin. Yajibu ghuslu juz'in min ra'sihi wa rukbatihi. Diwajibkan juga adalah membasuh sebagian min ra'sihi, dari rambut di kepala itu, kemudian wa rukbatihi, dan bagian leher. Jadi dibasahin aja kalau di bagian-bagian leher ini. Wa ma tahta zaqnihi ma'al wajhi. Begitu juga yang di bawah dagu. Jadi dibasahin aja. Rambutnya itu, jenggotnya itu dibasahin aja. Itu juga enggak enak kalau seandainya cuma basahin bagian sini. Kita milih-milih jenggot itu, ya. Misalkan Ustaz Nur cuma basahin bagian sini sampai dagu, yang bawahnya enggak enak dilihat itu, ya. Kok kering sebagian kemudian basah sebagian. Itu dalam rangka kita basahin semua ini biar tidak ada yang ketinggalan. Takutnya di batas-batasannya ini, ya, yang kita tidak kena pada saat basuhan yang wajib itu, ternyata belum kena di batasan ini, batasan wajah. Makanya para ulama mengatakan seperti itu. Kenapa kita harus basahin sampai di bawah leher juga? Lihat tahaqqaqu isti'abahu. Itu dalam rangka memastikan kita membasahi, mencuci, membasuh muka itu secara keseluruhan. Kemudian walau quti'a anfuhu au safatuhu lazimahu ghuslu ma zuhara bil qat'i fil wudu wal ghusli. Walaupun ini nauzubillah min zalik, ya, kalau seandainya hidung kita kepotong, ya, atau bibir kepotong, maka bagian yang sudah kepotong tetap wajib dibasahi. Jadi jangan karena dia kepotong kita enggak basahi, karena itu merupakan bagian dari wajah juga. Baik ketika wudu maupun ketika mandi wajib tetap harus dibasahi. Kecuali nanti kasusnya kalau masih berdarah atau lagi ditempelin kayak hansaplas dan sebagainya itu, maka cukup dicuci di bagian luarnya saja, sebagai simbolisasi. Kalau seandainya ada luka pipi lagi ditempelin, ya,
Kalau kena air nanti bisa bahaya, masih ditempelin Hansaplast atau apa, maka cukup cuci dengan bagian luar aja, simbol aja. Kalau itu lain kasusnya. Tapi kalau sudah kering, sudah sembuh, maka wajib dibasahi. Ini menurut pendapat yang sahih alas sahih. Li'annahu yabqa wajhan, karena merupakan bagian yang tetap di wajah. Ya, walaupun sudah kepotong, tapi di bagian sisanya itu dalamnya tetap bagian wajah. Kemudian wajibu ghuslu ma zahara min humrati syafatain. Kemudian wajib juga mencuci bagian luar, bagian merahnya kedua bibir. Ya, tetap juga bibir ini dicuci juga, bibir. Bagian luarnya itu ya, bagian luar bibir, kedua bibir itu harus dibasahin juga. Wa yastahibu an ya'khudhal ma bi yadayhi jami'an, dan dianjurkan agar kita berwudu itu menggunakan dua tangan. Nah, ini tidak kita satu-satu kayak gitu. Takutnya satu-satu. Yang bagus itu dua tangan, ambil di centongan itu. Kemudian kita giniin. Basahin semua 3 kali di wajah. Rambut kalau Rasulullah itu sampai di gini-gini rambut jenggotnya itu. Sampai di gini-gini. Walaupun tebal kan. Cuman yang wajib kalau yang jenggotnya tebal, sudah di bagian luar saja, walaupun enggak basah di bagian dalam kulitnya, karena hukum itu sunnah. Tapi kalau yang tipis wajib kena. Itu aja ya mengenai wajah ini sampai di sini. Begitu juga ada pelipis-pelipis seperti ini, jadi tetap harus dibasahin. Sudah merupakan bagian dari muka. Itu saja untuk pembahasan muka. Insyaallah untuk bagian selanjutnya kita akan bahas tentang ghuslul yadain ma'al mirfaqatain, tentang membasuh tangan. Insyaallah pada hari Kamis, bagaimana batas-batasan dan cara-caranya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk terus mendengarkan majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.